Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1351. Melihat masa lalu mulai sekarang, Ye Guan melirik wanita dengan pedang di punggungnya. Faktanya, wanita itu cukup cantik. Dia memiliki perawakan ramping, alis tajam seperti pedang, dan mata yang cemerlang, serta tampak heroik dan penuh kepahlawanan. Namun, dia terlalu sombong dan tajam. Seseorang dapat merasakan aura dominasi yang terpancar darinya bahkan dari jarak 3 kaki. Ye Guan menarik kembali pandangannya. Dia mengambil pedang patah dari tangan Di Jingzhao, melihatnya, lalu berbalik menatap Di Jingzhao dan berkata sambil tersenyum, "Untung besar." Dapatkan keuntungan besar. Pertama Jingzhao sedikit terkejut. Dia melihat lagi pedang patah itu dan merasa bahwa itu memang luar biasa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Mula-mula Jingzhao melirik wanita dengan pedang di punggungnya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan mengikutinya. Wanita dengan pedang di punggungnya menatap kedua orang yang pergi di kejauhan dengan tatapan dingin. Pada saat ini, seorang pembudidaya pedang berjalan mendekati wanita itu dengan pedang di punggungnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kakak senior Yue, wanita itu bukan wanita biasa. Aku tidak bisa merasakan auranya. Selain itu, ini adalah wilayah klan pertama. Jangan bersikap impulsif." Wanita dengan pedang di punggungnya menatap Ye Guan di kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi tatapannya menjadi semakin dingin, dan pedang di punggungnya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah pria di sebelahnya dan berkata, "Telepon seseorang." Ye Guan dan Di Jingzhao datang ke lantai 10, yang merupakan sebuah restoran. Namun, di sini hanya makanan yang disediakan, jadi mereka harus memasak sendiri. Ye Guan agak penasaran tentang ini. Pertama, penjelasan Jingzhao adalah meskipun banyak biksu mampu berpuasa dan tidak perlu makan lagi, ada juga banyak biksu yang menyukai makanan. Mereka tidak makan untuk mengisi perutnya, tetapi hanya karena mereka pikir makanannya lezat. Tempat ini khusus dipersiapkan untuk orang-orang seperti itu. Ketika Ye Guan mendengar ini, dia memahaminya dengan sangat baik. Karena dia sama, Ye Guan memasak sendiri, dan semua bahannya tersedia, jadi mudah dalam menyiapkannya. Tak jauh dari situ, Di Jingzhao menatap Ye Guan yang tengah sibuk di dapur dalam diam. Tak seorang pun yang menyangka bahwa lelaki yang memasak di hadapannya adalah seorang kaisar. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan melihat keluar jendela. Langit di luar cerah dan tak berawan. Dia tidak tahu kemana pikirannya melayang. Dalam waktu kurang dari sesaat, Ye Guan telah menyiapkan 5 hidangan. Dia membawa mereka, lalu duduk berhadapan dengan Di Jingzhao dan berkata sambil tersenyum, "Ayo makan bersama." Mula-mula Jingzhao meliriknya namun tidak melakukan apapun. Ye Guan mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menoleh untuk melihat keluar jendela. Dari arah ini, pandangannya sangat luas, dan dia juga menemukan bahwa kota pertama jauh lebih besar dari yang dia duga. Karena dari posisi ini, dia tidak bisa melihat tepi kota pertama sama sekali. Ye Guan menarik kembali pandangannya, mengambil sepotong iga babi asam manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berkata, "Kamu adalah wanita yang kuat." Mula-mula Jingzhao menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, "Kamu juga orang yang sangat sombong. Selain itu, kekuatanmu adalah yang terkuat yang pernah kulihat kecuali Kaisar Agung. Kamu jauh lebih kuat daripada banyak orang yang bahkan bukan master setengah langkah. Seberapa sombongnya monster tak tertandingi sepertimu. Tapi kamu seperti itu tadi malam."
Ketika Di Jingzhao mendengar Ye Guan berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Ye Guan melanjutkan, "Menurutku, kamu ingin segera menjadi kaisar. Ada dua alasan mengapa kamu ingin segera menjadi kaisar. Pertama, kamu ingin menjadi lebih kuat karena ambisi pribadimu. Kedua, keluarga kekaisaranmu dalam bahaya." Meskipun mata Di Jingzhao tenang, hatinya sudah kacau. Ye Guan menatap Jingzhao pertama dan berkata, "Entah karena ambisi pribadimu atau bahaya yang mengancam keluarga kekaisaranmu, tindakanmu hanya akan menghancurkan kondisi pikiranmu sendiri. Kau harus tahu bahwa bagi kita yang mempraktikkan Taoisme, begitu kondisi pikiran ini hancur, ketika kita melewati malapetaka di masa depan, iblis dalam diri akan bangkit dan hati Tao akan segera runtuh dan tidak akan ada pemulihan." Mula-mula Jingzhao perlahan mengepalkan tangannya, alisnya terkulai. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Makan sesuatu, kemampuan memasakku cukup bagus." Di Jingzhao melirik Ye Guan dan tidak mengambil sumpitnya. Sebaliknya, dia berkata, "Ketika saya datang ke sini, Anda memberitahu Xiao Hong bahwa beberapa orang lebih penting daripada kultivasi. Apakah orang-orang itu adalah saudara dan teman Anda di 10 alam semesta ekstrim?" Jelas sekali, dia telah menyelidiki Ye Guan. Ye Guan mengangguk sedikit, "Ya." Pertama Jingzhao menatap Ye Guan. "Demi orang-orang itu, kau meninggalkan kultivasi Kaisar Agung." Ye Guan mengangguk lagi. Di Jingzhao hanya menatapnya, seolah dia bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. "Tahukah kau betapa sulitnya menjadi seorang kaisar? Dan begitu kau menjadi kaisar, betapa mulianya dirimu, di era kaisar, di alam semesta 10 desolet, kau akan menjadi tak terkalahkan di dunia." Ye Guan mengambil sepotong sayur dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berkata, "Lalu apakah kau tahu kalau semua saudaraku mati karena aku?" Sambil berbicara, dia menatap mata indah Jingzhao yang pertama dan berkata sambil tersenyum, "Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus berhati-hati, bukan?" Awalnya Jingzhao tetap diam, tetapi hatinya tersentuh. Karena dia dapat merasakan bahwa pria di depannya tidak berbohong. Kaisar Agung, menjadi seorang kaisar yang agung, betapa mulianya kehidupan itu. Jika dia berada di posisinya, bisakah dia melakukannya? Pertama-tama Jingzhao menggelengkan kepalanya sedikit, tidak memikirkan hal-hal yang menyebalkan ini. Dia mengambil sumpit di depannya, mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya, dia melirik Ye Guan yang duduk di seberangnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana?" Mula-mula Jingzhao menarik kembali pandangannya, tidak berkata apa-apa, dan meneruskan makannya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Jingzhao, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Jingzhao mendengar perkataan Ye Guan. Alis di Jingzhao langsung mengernyit, karena selain ibunya, tidak pernah ada orang yang memanggilnya seperti itu. Menyadari perubahan pada ekspresi face Jingzhao, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Maaf, Nona Jingzhao, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya merasa itu mudah untuk dikatakan." Menambahkan kata, "gadis," tentu saja membuatnya tampak jauh. Awalnya Jingzhao tidak mengatakan apa-apa dan makan dalam diam. Ye Guan melanjutkan, "Tadi aku melihat sebatang pohon di tamanmu. Apakah kamu yang menanam pohon itu?" Pertama Jingzhao mengangguk. Ye Guan sedikit penasaran, "Dari mana kamu mendapatkan itu?" Di Jingzhao melirik Ye Guan dan berkata, "Pohon itu diperoleh oleh leluhur klan pertamaku dan disimpan di rumah harta karun klan pertamaku. Kemudian, aku melihatnya dan berpikir bahwa pohon ini agak istimewa, jadi aku menanamnya, tetapi pohon itu tidak tumbuh." Ye Guan bertanya lagi,
Lalu apakah kamu tahu dari mana leluhur pertamamu mendapatkan pohon ini? Pertama Jing Zhao berkata, menurut catatan, itu berasal dari sisa-sisa Sui Ming. Sisa-sisa Sui Ming? Ye Guan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Di Jing Zhao menjelaskan, itu adalah peninggalan prasejarah. Masalah ini adalah rahasia klan Di kita. Setelah aku memberitahu kalian, jangan sebarkan ke orang lain. Ye Guan mengangguk. Oke, pertama-tama Jing Zhao mengambil sepotong iga babi asam manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya 2 kali, dia berkata, yang disebut peninggalan prasejarah adalah tempat-tempat rahasia yang tersisa dari era sebelum era sejarah kuno. Baik itu era kaisar atau 10 tanah terlantar. Catatan paling awal berasal dari era sejarah kuno 60 miliar tahun yang lalu, dan sebelum era sejarah kuno, ada periode kosong. Awalnya, semua orang mengira bahwa era sejarah kuno adalah puncak peradaban di alam semesta kita. Tetapi kemudian, kemunculan peninggalan prasejarah membuat semua orang mengerti bahwa ada peradaban prasejarah sebelum era sejarah kuno. Namun, kita hampir tidak tahu apa-apa tentang peradaban prasejarah itu. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kata lain, pohon itu kemungkinan besar berasal dari peradaban prasejarah. Pertama Jing Zhao mengangguk sedikit. Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia berkata, aku pernah mendengar dari kakakmu sebelumnya bahwa klan pertamamu adalah keluarga pertama yang melahirkan seorang kaisar, dan leluhurmu. Di Jing Zhao melirik Ye Guan dan berkata, tebakanmu benar. Tidak lama setelah leluhur pertamaku keluar dari sana, dia menjadi kaisar pertama di alam semesta ini. Ye Guan berkata, apakah ini berhubungan dengan sisa-sisa Sui Ming? Pertama Jing Zhao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, leluhur tidak menjelaskan secara rinci. Setelah hening sejenak, Ye Guan berkata, belum lagi Kaisar Agung, bahkan orang kuat sepertimu seharusnya bisa kembali ke masa lalu dan menjelajahi peradaban prasejarah itu, kan? Alasan saya menanyakan hal ini adalah karena saya memikirkan Kaisar Multiverse. Orang ini dapat kembali ke masa lalu. Sejujurnya, saya sangat merindukannya. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukannya sekarang. Awalnya Jing Zhao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ye Guan melihat hidangan yang diambil Jing Zhao. Itu iga babi asam manis. Hidangan yang dipelajarinya dari Bima Sakti. Gadis di depannya telah mengambilnya beberapa kali, dan jelas terlihat bahwa dia sangat menyukai hidangan ini. Pertama Jing Zhao tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu mencapai tingkat Kaisar Agung? Ye Guan sedikit terkejut, mengapa kamu menanyakan itu? Pertama Jing Zhao menatap Ye Guan, mengapa kamu tidak mengerti apapun? Ye Guan, pertama Jing Zhao berkata, melawan arus waktu, apalagi aku, orang kuat tingkat suci manapun bisa melakukannya. Tetapi disitulah letak skornya. Misalnya, dalam peradaban kosmik tingkat rendah, orang kuat tingkat suci dapat dengan mudah melawan arus sepanjang waktu di alam semesta ini dan melihat kembali ke masa lalu. Mengapa dia bisa melakukannya? Itu karena kekuatannya jauh melampaui alam semesta itu. Dan caranya menghancurkan hukum waktu di alam semesta itu. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Sederhananya, sungai waktu yang panjang juga memiliki yang kuat dan yang lemah. Seperti halnya kaisar. Dalam beberapa peradaban tingkat rendah, beberapa orang kuat dalam Tao sering menyebut diri mereka kaisar atau dewa. Dibandingkan dengan kaisar di alam semesta kita, kaisar seperti itu hanyalah lelucon. Ye Guan tersenyum dan berkata, ini seperti membandingkan orang terkaya di desa dengan orang terkaya di negara. Meskipun keduanya disebut orang terkaya, mereka sama sekali berbeda, bukan? Pertama Jing Zhao mengangguk sedikit. Benar sekali.
Alam semesta itu beragam, dan ada banyak peradaban seperti bintang. Setiap peradaban memiliki cara yang berbeda dalam mengolah tubuh dan peradaban seni bela diri. Oleh karena itu, alam semesta masing-masing juga berbeda, dan beberapa orang kuat bahkan telah mengambil pendekatan yang berbeda dan menciptakan alam baru. Sambil berbicara, dia mengambil sepotong iga babi asam manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ye Guan tentu saja mengerti apa yang dikatakan Jing Zhao pertama. Apa gunanya aliran waktu terbalik ini? Seolah teringat sesuatu. Dia bertanya lagi, jika itu adalah Kaisar Agung, bisakah dia membalikkan arus ke era peradaban prasejarah? Pertama Jing Zhao mengangguk. Ya, Ye Guan hendak bertanya lagi. Tetapi Di Jing Zhao berkata lagi, tetapi mereka tidak berani. Ye Guan sedikit bingung. Kenapa? Jing Zhao yang pertama berkata, karena sungai waktu yang panjang ini terlalu panjang, dan, di sungai waktu yang panjang ini, terdapat hukum kekuasaan yang sangat khusus. Siapapun yang melawan arus waktu akan menghabiskan rentang hidupnya sendiri, termasuk Kaisar. Semakin banyak tahun yang Anda lalui melawan arus, semakin banyak rentang hidup yang akan Anda habiskan. Dalam keadaan normal, rentang hidup seorang kaisar adalah sekitar 3 miliar tahun. Dengan kata lain, seorang kaisar agung hanya dapat melawan arus waktu paling lama 3 miliar tahun. Kecuali ia dapat melanggar hukum waktu di alam semesta ini. Ye Guan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada pembatasan seperti itu. Dia langsung bertanya, dengan kekuatan kaisar agung, tidak bisakah dia menghancurkannya dengan paksa? Pertama Jing Zhao berkata, saya bisa, tetapi saya tidak berani dan tidak akan melakukannya. Ye Guan mengambil sepotong iga babi dan menaruhnya di mangkuk di depan Di Jing Zhao. Ceritakan padaku secara rinci. Pertama, Jing Zhao melirik Ye Guan, lalu berkata, alasan mengapa aku tidak berani adalah karena rentang hidup sungai waktu panjang yang diketahui di sini adalah 60 miliar tahun. Waktu memiliki roh. Jika kaisar secara paksa menghancurkannya, itu pasti akan melakukan serangan balik. Setidaknya jalan waktu yang panjangnya 60 miliar tahun akan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Bahkan seorang kaisar yang hebat pun tidak berani meremehkannya. Kedua, jika waktu dihancurkan secara paksa, itu akan menghancurkan stabilitas alam semesta. Jika Anda tidak berhati-hati, miliaran kehidupan akan berubah menjadi abu dalam sekejap, kecuali Anda adalah seorang kaisar yang kejam. Jika tidak, kaisar biasa tidak akan bertindak seperti ini. Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Pertama-tama, Jing Zhao tanpa sadar mengambil iga babi asam manis yang dipilih Ye Guan untuknya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu dia memasukkannya, dia ingat bahwa Ye Guan lah yang memilihnya untuknya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Dia melirik Ye Guan dan melihat bahwa Ye Guan sedang mengerutkan kening dan berpikir, tidak memperhatikan sisi ini. Ekspresinya tampak lebih baik. Lalu dia mulai makan, tetapi dia merasa aneh di hatinya. Pada saat ini, Di Jing Zhao tampaknya telah menemukan sesuatu, menoleh untuk melihat keluar jendela, dan mengerutkan kening. Ye Guandao, apa? Di Jing Zhao berkata dengan tenang, ada beberapa ratus lagi pembudidaya pedang di luar. Mereka seharusnya ada di sini untukmu. Bab 1352. Jika ada sebab dan akibat, akulah yang akan disalahkan. Ratusan pembudidaya pedang, Ye Guan menoleh dan melirik keluar jendela, lalu tersenyum dan berkata, itu pasti karena pedang. Sambil berbicara dia mengeluarkan pedang patah itu. Pedang itu tidak indah. Bilahnya ditutupi jejak waktu, pola yang terukir di atasnya menjadi kabur. Dan ada beberapa celah di bilahnya, walau ujung pedangnya masih ada, tetapi tidak terasa tajam sama sekali. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentangnya. Pertama-tama,
Jing Zhao memandang pedang itu dengan rasa ingin tahu. Dia dapat merasakan bahwa pedang itu luar biasa, tetapi hanya itu saja. Ye Guan tersenyum dan berkata, pedang ini tidak sederhana, ini adalah senjata kekaisaran. Prajurit kekaisaran, pertama Jing Zhao sedikit terkejut. Dia menatap Ye Guan dengan sedikit rasa ingin tahu dan keraguan di matanya. Apa itu tentara kekaisaran? Itulah senjata sakti yang dipakai oleh Sang Kaisar Agung, yang telah diberkati oleh kekuatan Sang Kaisar Agung. Senjata sakti semacam ini sangat luar biasa dan merupakan senjata sakti tingkatan tertinggi di alam semesta. Tentu saja, pedang King Xuan milik Ye Guan berbeda. Itu adalah senjata kekaisaran, tapi dia juga milik kaisar. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Ye Guan tersenyum dan berkata, terkejut, pertama-tama Jing Zhao melihat pedang yang patah itu dan berkata, jika itu adalah senjata kekaisaran, itu pasti pedang leluhur sekte pedang kekaisaran. Tidak heran para pembudidaya pedang itu tidak akan menyerah. Ye Guan sedikit penasaran, sekte pedang kaisar. Dia masih belum tahu banyak tentang era kaisar ini dan kekuatan utama di 10 tanah terlantar. Di Jing Zhao mengangguk, kaisar sekte pedang kaisar sangat istimewa. Dia adalah kaisar kedua setelah leluhur klan pertamaku. Namun sejak saat itu, sekte pedang kaisar tidak pernah melahirkan kaisar lagi. Namun, tidak ada yang berani menindas mereka karena para pembudidaya pedang ini sangat kuat dan bersatu. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin memprovokasi mereka. Ye Guan mengangguk. Begitu, Di Jing Zhao menambahkan, jika mereka berani mengambil tindakan, mereka semua akan mati. Meskipun sekte pedang kaisar kuat, klan pertama tidak takut padanya, dan selain itu, ini adalah wilayah klan pertama. Ye Guan melirik Di Jing Zhao, dan Di Jing Zhao diam-diam mengambil sepotong iga babi asam manis lainnya. Dia sepertinya menyadari tatapan Ye Guan. Dia berhenti sejenak, namun tetap memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menghabiskan seluruh piring iga babi asam manis itu sendirian. Ye Guan tersenyum, lalu menatap pedang patah di tangannya. Faktanya, saat dia menyentuh pedang patah itu, roh pedang patah itu sudah menjalin hubungan mental dengannya, ingin memasuki lautan kesadarannya dan berserah padanya. Ye Guan bisa merasakan bahwa dirinya sangat lemah dan ingin memasuki lautan kesadarannya untuk memberi nutrisi pada dirinya sendiri. Ia terus memohon, karena ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup untuk itu. Setelah bertahun-tahun, ia bertemu lagi dengan Kaisar Pedang. Baginya, ini hanyalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, ketika mendengar perkataan wanita berpakaian hitam itu, dia menjadi sangat marah hingga hampir menebasnya sampai mati. Ye Guan berpikir dalam hati, aku bisa merasakan bahwa jiwamu belum sempurna. Apa yang terjadi? Roh pedang patah berkata dengan hormat, melapor kepada Kaisar. Pemimpin sekte pedang Kaisar berambisi dan ingin melahap jiwaku untuk menyerang Kaisar. Karena aku ketahuan, aku cukup beruntung untuk melarikan diri. Tetapi aku juga terluka parah. Anak ini benar-benar pengkhianat. Jika aku tidak mengikuti guruku ke reruntuhan swimming dan terluka parah, dan terjerat oleh penyebab dan kondisi yang tidak diketahui, dan vitalitasku rusak parah, aku bisa membunuhnya dengan satu pedang. Aku sangat marah sehingga aku akan mati. Ye Guan sedikit terkejut. Kamu adalah pedang dari sekte pedang Kaisar? Beraninya dia melakukan ini. Roh pedang yang patah berkata, awalnya dia ingin aku mengakuinya sebagai guruku, tetapi dia bahkan tidak melihat karakter seperti apa yang dimilikinya. Dia hanya berangan-angan, melihat bahwa aku tidak ingin mengakuinya sebagai guruku. Dia punya ide jahat dan ingin melahapku untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia berhasil, dia benar-benar bisa melangkah lebih jauh. Sayangnya, aku terluka parah tahun itu dan jiwaku terluka.
Jiwaku telah ditekan oleh sebab dan akibat yang tidak diketahui sampai sekarang. Kalau tidak, aku akan dihancurkan dengan satu pedang hanya setengah langkah lagi. Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kamu ingin aku membantumu?" Roh pedang patah berkata dengan hormat, "Bagi Kaisar, itu mudah. Kaisar hanya butuh satu kata untuk mematahkan karma dosaku." Ye Guan sedikit penasaran, "Apa maksudmu?" Roh pedang patah berkata, "Penyebab dan akibat dari pedang ini akan dibebankan padaku." Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah gelap. Oh sial. Orang ini ingin mencari seseorang untuk disalahkan. Janjian bertanya dengan hati-hati, "Bisakah? Apakah mungkin?" Ye Guan berkata dengan wajah muram, "Lihatlah aku tidak memiliki kultivasi. Apakah akan berhasil jika aku mengatakan ini?" Janjian berkata dengan tergesa-gesa, "Anda adalah Kaisar Agung. Kata-kata Anda adalah kehendak Kaisar, dan langit serta bumi menyetujuinya. Selama Anda mengatakannya, sebab dan akibat terhadap saya akan segera terhapus. Selain itu, sebab dan akibat terhadap saya belum tentu merupakan sebab yang buruk. Bagi saya, itu adalah sebab yang buruk. Tetapi jika Anda bersedia menanggungnya, maka itu mungkin menjadi sebab yang baik." Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, "Bagaimana kamu mengatakannya?" Janjian menjelaskan, "Saya terlalu tidak penting, dan pihak lain telah melukai saya dengan parah. Saya tidak punya modal untuk tawar-menawar dengannya. Namun, jika Anda bersedia bertanggung jawab, pihak lain akan menganggapnya serius dan pasti tidak akan membantah, karena kata-kata Anda setara dengan membuat pihak lain berutang budi kepada Anda. Budi dari seorang Kaisar Agung, yang sungguh terlalu penting." Ye Guan terdiam. Dia tidak menduga akan seperti ini. "Kaisarnya keren banget," Janjian menambahkan. "Jika Kaisar bersedia membantu, saya bersedia mengikuti Kaisar selama 1000 tahun. Tetapi saya akan mematuhi perintah Anda tanpa ragu-ragu." Ye Guan menatap pedang patah di depannya dan merenung sejenak. Dia kemudian memasukkan pedang patah itu ke dalam lautan kesadarannya dan berkata, "Jika ada sebab dan akibat, itu akan terjadi padaku." Di lautan kesadaran, pedang yang patah itu bergetar sedikit, dan saat berikutnya, semua karma dan karma di tubuhnya menghilang. Namun, Ye Guan merasakan napas samar. Dia tahu itu karma, dan pihak lain benar-benar membantunya. Harus dikatakan bahwa dia juga sedikit terkejut bahwa wajah Kaisar begitu efektif. Janjian berkata dengan gembira, "Terima kasih, Kaisar, terima kasih, Kaisar." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah Master Sekte Pedang Kaisar masih bisa melakukan sesuatu padamu sekarang?" Janjian berkata dengan nada meremehkan, "Jika dia berani memasukkanku ke dalam lautan kesadarannya dan melahapku sekarang, aku akan melahapnya kembali." Ye Guan mengangguk, "Aku tidak akan menyerah sampai aku mendapatkanmu. Jika mereka memperlakukanku dengan baik, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Jika mereka memperlakukanku dengan buruk, aku tidak punya pilihan selain menerima Sekte Pedang Kaisar dengan air mata di mataku." Janjian, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Di Jingzhao di seberangnya. "Apakah kamu tertarik mengunjungi reruntuhan Swimming?" Di Jingzhao yang sedang makan iga babi asam manis, mendongak ke arah Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu ingin pergi?" Ye Guan mengangguk, "Aku ingin pergi berbelanja." Pertama Jingzhao ragu-ragu sejenak dan berkata, "Baiklah, kita akan berangkat lusa." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah." Setelah mereka berdua selesai makan, Ye Guan berkata, "Nona Jingzhao, saya ingin membeli beberapa buku kuno, yang berisi catatan sejarah, atau humaniora. Apakah ada di sini?" Pertama-tama Jingzhao melirik Ye Guan dan berkata, "Pergilah ke pavilionmu, yang juga berada di lantai 10.
Nenek moyang mereka sangat suka mengoleksi berbagai buku kuno. Mungkin ada beberapa yang kamu sukai. Ye Guan mengangguk. Oke, tak lama kemudian, keduanya tiba di pavilionmu. Begitu mereka tiba di pintu masuk pavilionmu, seorang pelayan tua datang menyambut mereka. Dia memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang di pavilionmu." Ye Guan menoleh dan menatap Di Jingzhao, yang berkata, "Dari lantai 10 hingga 18, semua toko dikelola oleh klan Kekaisaran Utama dan Sekte Abadi. Setiap toko memiliki satu lantai, dan barang-barang yang mereka jual setidaknya adalah benda-benda suci." Sambil berbicara, dia mengeluarkan kartu kristal dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menerima kartu kristal itu dengan hormat. Dia mengaktifkan kartu kristal itu sedikit dan serangkaian angka segera muncul di sana. Ketika melihat angka-angka itu, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata lelaki tua itu. Dia segera menyerahkan kembali kartu kristal itu kepada Di Jingzhao dengan kedua tangannya dengan hormat. Pertama-tama Jingzhao mengambil kartu itu dan berjalan masuk bersama Ye Guan. Dalam perjalanan, Ye Guan sedikit penasaran, "Apa yang baru saja kamu lakukan?" Pertama Jingzhao berkata, "Verifikasi ibu kota." Ye Guan sedikit mengernyit, "Verifikasi modal." Pertama Jingzhao mengangguk. Lantai 10 hingga 18 semuanya menjual benda-benda suci kelas atas, dan hanya melayani orang-orang yang memiliki status dan sumber daya finansial. Oleh karena itu, untuk masuk, Anda harus terlebih dahulu memverifikasi modal Anda. Mereka akan mengizinkan Anda masuk hanya setelah mereka yakin bahwa Anda memiliki daya beli. Ye Guan menemukan ada cukup banyak orang di lantai ini. Ada toko-toko di kedua sisi, tetapi toko-toko ini saling berhubungan dan menjual segalanya. Dia mengamatinya dan mendapati bahwa itu memang bukan benda biasa. Tidak jauh di hadapan mereka berdiri seorang wanita jangkung berwajah cantik. Dia mengenakan congsam ketat dan payudaranya sangat menonjol, yang sebenarnya terlalu besar. Melihat Ye Guan dan Di Jingzhao, wanita itu segera menghampiri. Dia berjalan mendekati mereka, membungkus sedikit, dan tersenyum seperti angin musim semi. "Saya ingin tahu apa yang dibutuhkan kedua tamu terhormat ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah ada buku kuno di sini?" Wanita itu berkata, "Saya ingin tahu yang mana yang Anda inginkan, Tuan Muda, kekuatan magis, formasi, ramuan, atau mantra ajaib." Ye Guandao, sebuah buku kuno yang mencatat sejarah. Wanita itu melirik Ye Guan dan tersenyum. "Saya mengerti, Tuan, ikuti saya." Sambil berbicara, dia membawa Ye Guan dan Di Jingzhao dan berjalan ke kanan. Setelah beberapa saat, dia membawa Ye Guan dan Di Jingzhao ke loteng, yang penuh dengan buku-buku kuno. Ye Guan melihat sekelilingnya dan melihat sekelilingnya dipenuhi dengan formasi misterius. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mencegah para tamu memindai dengan indera spiritual mereka. Ye Guan menatap wanita itu dan bertanya, "Bolehkah aku melihatnya terlebih dahulu?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, silakan ambil yang mana saja yang kamu suka." Ye Guan melihatnya, dan akhirnya pandangannya tertuju pada salah satu buku kuno berwarna emas muda. Wanita itu mengerti dan merentangkan kedua telapak tangannya. Buku kuno berwarna emas muda itu terbang ke tangannya dan dia menyerahkannya kepada Ye Guan dengan hormat. Ketika Ye Guan membukanya, sepotong karakter kuno muncul di matanya, sejarah kuno. Wanita itu menjelaskan, buku ini mencatat secara rinci semua peristiwa besar yang telah terjadi sejak sejarah kuno, termasuk suku mana yang memiliki kaisar besar dan kaisar semu. Buku ini sangat terperinci. Dengan membaca buku ini,
Anda dapat memahami seluruh era kaisar dan 10 tanah terlantar. Ye Guandao, berapa? Wanita itu tersenyum dan berkata, 10.000 kristal kaisar. Ye Guan sedikit terkejut. Mahal sekali. Wanita itu tersenyum dan berkata, Tuanku, Anda tidak tahu bahwa ini bukanlah buku kuno biasa. Sejarah kuno berusia 60 miliar tahun. Selama 60 miliar tahun ini, banyak era yang sangat kacau dan catatannya sedikit dan jarang. Sangat sulit untuk memilah seluruh konteks sejarah. Leluhur yang menulis buku ini menghabiskan hampir 1000 tahun kerja keras untuk menulisnya. Ribuan tahun kerja keras, Ye Guan menatap buku kuno di tangannya. Ada 3 karakter besar di bawah kata, sejarah kuno, musuh, ditulis oleh. Ye Guan berkata, apakah ini musuh, kaisar agung dari keluargamu? Buku pastoral, mendengar ini. Wajah wanita yang awalnya tersenyum langsung berubah dingin. Kamu berani memanggil kaisar dengan namanya. Kamu. Saat dia mengatakannya, dia sebenarnya ingin mengambil tindakan. Ye Guan, Jingzhao pertama melirik wanita itu. Sekilas saja, wajah wanita itu berubah drastis dalam sekejap. Seolah-olah dia jatuh ke dalam gudang es. Kekuatannya tentu saja tidak sebanding dengan Jingzhao pertama. Ye Guan pun tersadar dan berkata sambil tersenyum, Nona muda, jangan marah. Saya hanya berbicara dengan tergesa-gesa dan tidak bermaksud tidak sopan. Wanita itu melirik di Jingzhao, lalu ke Ye Guan. Melihat bahwa Ye Guan tulus dan tidak bermaksud tidak sopan, dia merenung sejenak dan berkata, Tuan, buku-buku kuno di sini semuanya ditulis oleh nenek moyang kita dengan susah payah. Nenek moyang kita meninggalkan pesan bahwa buku-buku itu dapat dibaca secara gratis. Tetapi kemudian menemukan bahwa hal-hal gratis tidak diterima atau dihargai. Jadi mereka menyimpan sejarah kuno ini di lemari tinggi dan menjualnya dengan harga tinggi. Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Sambil berbicara, dia melirik buku-buku kuno di lapangan, lalu bertanya, apakah ada buku-buku kuno yang berhubungan dengan peninggalan dinasti Sui Ming? Wanita itu menatap Ye Guan dan berkata, iya, tapi harganya lebih mahal. Harganya 50.000 kristal kaisar. 50.000, pertama, Jingzhao juga mengerutkan kening. Agak keterlaluan menjual buku yang tidak melibatkan kekuatan atau keterampilan sihir apapun seharga 50.000 kristal kaisar. Ye Guan menatap di Jingzhao, yang berkata, apakah kamu menginginkan semuanya, atau... Ye Guan tersenyum dan berkata, aku ingin keduanya. Pertama Jingzhao mengangguk sedikit, merasa lega. Ada begitu banyak buku di sini, dan harganya sangat mahal. Jika dia ingin membeli semuanya, akan agak sulit baginya. Wanita di sebelahnya tampak aneh. Awalnya dia mengira bahwa laki-laki di depannya adalah orang yang berkuasa. Tetapi tanpa diduga, orang yang berkuasa adalah wanita ini. Seorang gigolo. Begitu dia memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi semakin aneh. Ye Guan tentu saja memperhatikan ekspresi wanita itu, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia berbalik dan pergi bersama Di Jingzhao. Keduanya berjalan menuruni tangga. Karena Di Jingzhao mengenakan cadar, tidak seorang pun mengenali identitasnya. Namun, sosoknya yang cantik menarik perhatian banyak orang di sepanjang perjalanan. Ketika dia tiba di lantai pertama, Ye Guan melihat anak laki-laki yang membeli telur sebelumnya. Kali ini, anak laki-laki yang membeli telur itu juga menarik seorang anak laki-laki berpakaian hitam yang tampak seperti orang yang tidak beruntung. Anak laki-laki yang membeli telur itu menarik anak laki-laki berpakaian hitam itu dan berkata dengan serius, Sao Yun, aku punya firasat bahwa kali ini aku akan bisa menetaskan telur naga. Percayalah, itu pasti akan berhasil. Ye Guan, pemuda berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak. Gu Chen,
Ini terlalu ilusi. Ayo pergi. Pemuda bernama Gu Chen itu buru-buru berkata, Sao Yun, pikirkanlah, jika kamu menetaskan telur naga, apakah keluarga tunanganmu masih akan memandang rendah dirimu? Apakah mereka masih akan berpikir untuk memutuskan pertunangan? Wajah pemuda bernama Sao Yun tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Gu Chen terus menghasut, selama kamu menetaskan telur naga, maka tidak hanya nasibmu yang akan berubah, tetapi juga nasib keluargamu. Keluarga tunanganmu akan datang untuk memohon padamu agar segera menikah. Sao Yun masih sedikit ragu, ini terlalu berisiko. Gu Chen berkata, bagaimana anak-anak dari keluarga miskin kita dapat mengubah nasib mereka jika mereka tidak berjudi? Pada akhirnya, anak laki-laki bernama Sao Yun itu terhasut untuk menggunakan semua uangnya untuk membeli 3 butir telur. Kedua pemuda itu memegang 3 butir telur dan duduk tidak jauh di depan Ye Guan dan di Yi Jing Zhao. Jelas terlihat kedua pemuda itu sangat gugup, terutama Sao Yun yang wajahnya dipenuhi keringat. Sao Yun hendak membuka segel salah satu telur, tapi pada saat ini, Gu Chen tiba-tiba berkata, buka segel semuanya sekaligus. Sao Yun ragu sejenak, lalu mengangguk, semoga Kaisar memberkatimu, semoga Kaisar memberkatimu. Setelah berkata demikian, dia menggertakkan giginya dan membuka segel ketiga telur itu secara bersamaan. 3 kepala ayam muncul pada saat yang sama. Kedua pemuda itu membeku di tempat. Wajah mereka sepucat kertas. Ye Guan menarik kembali pandangannya dan melihat ke arah konter telur. Dia menemukan cukup banyak orang yang membeli telur. Tentu saja, setiap orang ingin melakukan investasi kecil untuk mendapatkan keuntungan besar, untuk mendapatkan binatang dewa berkualitas tinggi, untuk terbang ke langit dan menikahi wanita yang cantik, kaya, dan elok rupawan. Naga. Pada saat ini, seseorang di lapangan tiba-tiba berseru. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda tak jauh dari sana memegang sebuah telur dan berseru. Salah satu sudut telur yang dipegangnya pecah, dan sebuah kepala naga kecil muncul dari dalamnya, melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, semua orang di lantai pertama berkumpul. Itu benar-benar seekor naga. Ye Guan melirik anak laki-laki yang gembira itu dan tersenyum, sungguh beruntung. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pertama Jing Zhao tiba-tiba berkata, itu adalah sebuah amanah. Ekspresi Ye Guan langsung membeku. Bersambung.